Baiklah teman-teman Aussie, ingat Premier New South Wales Chris Minns mengatakan hal ini tentang ide monokultural Pauline. Dan salah satu keluhan terbesar saya tentang apa yang dikatakan Hansen, daftarnya panjang Karen, tapi salah satu hal yang benar-benar membuat saya tidak senang adalah dia sepertinya mengatakan, jika Anda mendukung multikulturalisme, maka Anda juga mendukung hukum syariah. Pernikahan ganda untuk atau istri lebih dari satu untuk pria dan geng-geng dengan parang. Seolah-olah jika Anda pendukung multikulturalisme, Anda pasti mendukung hukum syariah. Itu benar-benar omong kosong. Itu bukan pandangan atau pengalaman nyata orang-orang yang tinggal di Sydney. Tidak, jadi dia bilang tidak. Anda tahu, kami mencintai Australia. Kami mencintai nilai-nilai demokrasi Australia. Dan itu bukan yang kami maksud dengan multikulturalisme. Padahal kenyataannya kami katakan karena di setiap masyarakat multikultural yang Anda lihat, Anda akan melihat praktik budaya kuno dan primitif ikut datang bersama para migran yang masuk. Mereka membawa perbedaan politik lama mereka, teluhan mereka, praktik budaya yang mengerikan seperti budaya kekerasan dengan senjata tajam. Itu lebih sering terjadi pada orang Afrika yang datang ke Australia, kebanyakan orang Sudan dan orang Somalia. Sebenarnya Anda tahu, saya tidak melebih-lebihkan karena statistik tidak berbohong. Lihat ini. Lihat statistik ini. Pemuda Afrika hanya terdiri dari 2,6% populasi Victoria. Ya, hanya 2,6%. Kecil. Sebenarnya tidak, itu besar sebenarnya. Ya ampun. Seharusnya tidak sebanyak itu. Namun, 50% dari semua pemuda yang ditahan di tahanan remaja, mereka adalah orang Afrika. Jadi jelas mereka membawa budaya mereka bersama mereka. Itulah sebabnya setiap hari kita bangun, setiap minggu kita melihat satu orang Afrika membunuh orang Afrika lainnya. Satu orang Afrika menusuk orang lain dengan parang, palu, pembobolan rumah. Ini mulai terjadi di Australia. 10 tahun yang lalu hal seperti ini belum ada. Dan lihat, pada tahun 2012 mereka hanya mewakili 4% dari seluruh remaja yang ditahan. Itu bukan pengalaman nyata orang-orang. Ya, itu yang dia katakan. Jadi dia pembohong. Dan sekali lagi, ini bukan hal baru. Jadi dia bilang, kamu tahu, itu bukan prinsip kita. Kita tidak menerima pernikahan ganda. Lalu kenapa dia tidak melakukan apa-apa tentang hal ini di negaranya, negara bagian? Jadi ini adalah poster buronan. Muslim telah menjadi begitu nekat sehingga mereka benar-benar memasang iklan untuk istri lebih dari satu yang diklasifikasikan sebagai pria Muslim di New South Wales telah melakukan pernikahan kedua yang tidak terdaftar melalui upacara pernikahan secara Islam sehingga perempuan yang rentan menjadi korban eksploitasi finansial tanpa perlindungan hukum. Saya melihat seorang pria Muslim dengan dua wanita. Saya kenal seorang pria Muslim. Bahkan sekarang, saya masih kenal seorang pria Muslim. Dia punya dua istri, dua-duanya sah secara hukum. Yang mereka lakukan, mereka menikah secara Islam. Tapi mereka hanya mendaftarkan satu istri melalui kantor catatan sipil atau apapun nama departemennya. Jadi apa yang dia lakukan? Kami tidak menerimanya. Kami tidak menerima hukum syariah. Lalu apa yang sudah dia lakukan tentang ini? Kamu tahu? Tidak ada. Pidato-pidatonya kosong dan hampa. Biar saya putarkan pidato lainnya dari dia. Lihat ini, dengarkan ini. Konferensi itu tidak masalah. Tidak masalah apa agama mereka. Mereka adalah warga Australia yang hebat. Ya, Dan jika Anda mencintai negara ini, jika Anda menghormati demokrasi, institusi kita, sejarah kita, jika Anda bangga dengan tim sepak bola kita, baik mereka menang maupun kalah dalam adu penalti yang ketat, jika Anda lihat, Anda tahu, dia mencoba bermuka dua. Atau jika Anda, oke, saya baru saja menunjukkan kepada Anda, mereka tidak. Saya baru saja menunjukkan kepada Anda, Muslim-Muslim ini tidak. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan tentang itu? Tidak, dia tidak akan melakukan apapun tentang itu. Karena sekali lagi, pidato mereka sama kosongnya dengan kepala mereka. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka menghancurkan setiap negara barat dan sekarang giliran Australia. Saya sudah memperingatkan orang-orang Australia, saya sudah memperingatkan kalian semua sejak lama untuk tidak berpikir bahwa Australia kebal terhadap hal ini. Tidak begitu. Kita memang terlambat untuk ikut dalam pesta ini, tapi kita tetap saja ikut dalam pesta yang mengerikan ini. Kamu adalah salah satu dari kami. Dan kami tidak akan mengecewakanmu. Dan kami tidak akan membiarkan orang-orang mendemonisasimu, terutama seseorang yang mencoba memimpin bangsa kita. Itu persis seperti yang dia katakan. Dasar politisi licik, licik sekali. Itu persis seperti yang dia katakan. Jika kamu tidak mencintai negara kita, tidak berbagi nilai-nilai kita, maka kami akan mendeportasimu. Itu yang dia katakan. Bukankah itu persis seperti yang dia katakan? Tidak peduli apa agama mereka, mereka adalah warga Australia yang hebat.
Dan jika kamu mencintai negara ini, jika kamu menghormati demokrasi, institusi kita, sejarah kita, jika kamu bangga dengan tim sepak bola kita, baik mereka menang maupun kalah dalam adu penalti yang ketat, kamu adalah salah satu dari kami. Jika dia berkata bahwa itulah yang persis dikatakan Pauline Hanson, apa-apaan ini? Jadi apa yang kamu lakukan tentang hal ini? Bukan karena kamu tahu dia berbohong. Dia baru saja berbohong padamu. Dia baru saja berbohong padamu. Dia berpidato karena dia tahu ya dia akan mendapat tepuk tangan. Dia akan menyerang Pauline Hanson. Padahal kenyataannya dia mengatakan hal yang persis sama. Tapi mereka tidak akan melakukan apa-apa. Lihat ini. Ini juga terjadi di Sydney, di negara bagiannya. Pagi ini, 1 orang meninggal, 4 lainnya dalam kondisi serius di rumah sakit setelah beberapa orang datang ke rumah sakit Sydney tadi malam. Penembakan ini terjadi di Canley Vale beberapa saat sebelum pukul 8.30. Tapi yang menarik, layanan darurat tidak dipanggil ke lokasi penembakan. Mereka pertama kali mengetahui tentang kejadian ini ketika 2 pria muda datang ke rumah sakit Liverpool, salah satunya dengan luka tembak yang mengancam jiwa dan tidak bisa diselamatkan, lalu meninggal. Tak lama kemudian, temannya berhasil diselamatkan. 10 menit setelahnya di rumah sakit yang berbeda, yaitu Rumah Sakit Fairfield. 2 pria muda lainnya tiba dalam kondisi kritis dengan luka tembak yang mengancam jiwa. Lalu sekitar 1 jam kemudian, 1 orang lagi yang tertembak datang ke rumah sakit. Biar saya kasih petunjuk. Tidak ada dari mereka yang orang Australia. Seseorang berusia 19 tahun yang dalam kondisi stabil. Para korban tanpa sengaja telah memberi pelaku penembakan banyak waktu untuk melarikan diri karena polisi tidak langsung dipanggil ke lokasi penembakan. Dan pagi ini, siapapun yang bertanggung jawab masih buron. Pagi ini, 1 orang tewas. Dan lihat ini adalah Melbourne. Selama lebih dari 20 tahun, mereka telah membantu keluarga mengucapkan selamat tinggal. Sekarang, armada milik Euro Funeral Services telah hangus menjadi abu. 2 mobil jenazah dan 1 limusin dibakar dalam serangan bom Molotov. Kami semua merasa sangat hancur. Kami tidak bisa memahami atau menemukan logika dari kejadian ini. Itu terjadi tepat setelah tengah malam. Ya, tidak ada yang bisa memahami ini. Bahkan para penjahat itu pun tidak bisa memahami ini. Penjahat-penjahat ini sangat bodoh. Mereka benar-benar bodoh. Mereka begitu tolol. Bahkan mereka pun tidak bisa memahami hal itu. Beberapa anggota geng Afrika ini, kadang-kadang mereka membobol rumah yang salah. Dan mereka tetap berkata, begini, mumpung kita di sini, kenapa tidak kita tusuk saja orang ini? Jadi itulah mengapa orang-orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi orang ini bilang dia tidak tahu. Dia bilang, ya kami bahkan tidak punya pelanggan yang tidak puas atau apapun. Jadi kami tidak tahu. Nah, di sini mereka sedang melarikan diri dengan mobil pelarian. Serangan itu direkam warga saat para pelaku kabur lewat Canterbury Road. Itu seperti mimpi buruk bagi saya. Petugas pemadam kebakaran tiba dalam beberapa menit dan langsung bekerja, menghentikan api agar tidak menyebar ke bangunan di sekitarnya. Api yang sangat besar dipicu oleh bahan bakar dan tentu saja bahan petrokimia di dalam kendaraan juga. Dengan total 3 kendaraan yang hancur, kerugian untuk bisnis keluarga ini mencapai ratusan ribu dolar. Tugas sekarang bagi pihak berwenang adalah mencari tahu mengapa sebuah perusahaan yang bergerak di bidang layanan pemakaman menjadi sasaran. Pemiliknya menggambarkan serangan itu kepada Nine News sebagai tindakan yang tidak masuk akal. Saya benar-benar bertanya-tanya kenapa. Dan saya tidak bisa menemukan motifnya. Kami tidak punya keluarga yang tidak puas selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu. Malam ini, para pelaku masih dalam pelarian. Ya, mereka akan tetap dalam pelarian. Mereka telah menghancurkan Australia. Mereka sedang menghancurkan Australia. Mereka tidak melambat. Kamu tahu, itu tidak terlalu sulit. Siapapun yang punya catatan kriminal, siapapun yang punya catatan kriminal kekerasan, deportasi mereka ke negara-negara brengsek mereka. Saya tidak peduli siapa mereka. Saya mempertaruhkan diri saya sendiri. Saya benar-benar menempatkan diri saya dalam bahaya. Kamu tahu, seperti aku bisa saja terlibat dalam tindakan kekerasan. Dan kemudian aku bisa dideportasi ke Pakistan. Kamu tahu, aku siap mengambil risiko itu karena aku tahu aku tidak akan melanggar. Saya tidak akan melanggar hukum jika saya sudah bertahan selama ini. Jadi, kamu tahu, mulailah deportasi orang-orang karena kejahatan kekerasan. Dan jika keluarganya menolak, deportasi mereka juga. Lakukan saja. Kita tetap tidak akan menyelesaikan masalahnya. Karena orang-orang ini, kamu tahu, para penjahat ini memang penjahat. Mereka memang sudah punya sifat kriminal. Mereka memang sudah seperti itu. Tapi setidaknya kita bisa mulai proses pembersihan. Dan lihat ini, bukan hanya kita yang ditusuk, diperkosa, dibunuh. Hadiah dari multikulturalisme tidak pernah berhenti datang.
Lihat mereka. Mereka menipu sistem NDIS yang lagi-lagi diperkenalkan oleh pemerintah Partai Buruh karena itu saja yang mereka tahu. Mereka memang suka mengambil dari pembayar pajak yang bekerja keras dan membagikannya begitu saja kepada orang-orang. Dan itu akan berhasil jika Australia adalah masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi. 99% penduduknya kulit putih, mungkin itu akan berhasil. Lalu, kamu tahu, kita pasti tetap punya beberapa penjahat yang harus ditangani, karena itu sudah tidak diragukan lagi. Sudah sangat jelas bahwa masyarakat homogen cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Tapi ketika kamu membawa orang-orang dari budaya dunia ketiga, yang membawa praktek-praktek dunia ketiga mereka sendiri, dan di atas itu semua, mereka sebenarnya membencimu. Mereka membencimu dengan kebencian yang mendalam. Lalu itu memberi mereka motivasi ekstra, keberanian ekstra, dan dedikasi untuk merampokmu. Lihat ini. Lihat bagaimana mereka... Kamu tahu apa yang dikatakan Trump tentang orang Somalia di Minnesota? Mereka telah menipu sekitar 10 miliar dolar atau sesuatu di atas 10 miliar dolar, mungkin lebih. Hal yang sama juga terjadi di Australia. Untuk pertama kalinya, upaya persemakmuran untuk menangani penipuan jutaan dolar terhadap NDIS telah terungkap. Setelah lebih dari 4 tahun dan puluhan operasi antara Polisi Federal dan Badan Disabilitas, The Australian telah diberikan rekaman penggerebekan dramatis yang dilakukan di seluruh negeri. Penangkapan-penangkapan ini telah menghasilkan denda jutaan dolar dan penyitaan barang-barang mewah termasuk mobil serta hukuman penjara dijatuhkan. Lihat ini. Lagi-lagi bukan orang Australia. 17 orang yang semuanya berakhir dengan 60 tahun di balik jeruji besi. Rekaman tersebut tidak hanya menunjukkan besarnya operasi yang dilakukan, tetapi juga berbagai macam orang yang terlibat di balik penipuan skema tersebut. Serius, beragam dan bermacam-macam. Penangkapan terjadi di depan apartemen yang kumuh, tapi juga di rumah-rumah mewah di pinggiran kota. Oh, satu lagi yang bukan orang Australia. Sejauh ini, 3,5 juta dolar dana NDIS yang diperoleh secara ilegal telah dikembalikan, yang sebenarnya bukan angka terbesar jika dibandingkan dengan biaya tahunan NDIS sebesar 55 miliar dolar. Tapi pemerintah berharap untuk meningkatkan upaya-upaya ini melalui rancangan undang-undang yang sedang diperdebatkan di Parlimen. Partai Buruh berharap mendapat dukungan dari koalisi, tetapi pihak oposisi mengatakan bahwa mereka khawatir hanya 2% dari penghematan yang dihasilkan oleh rancangan undang-undang ini akan berasal dari penindakan terhadap penipuan. Sumber pemerintah mengatakan kepada The Australian bahwa argumen ini adalah pencampur adukan, terutama jika melihat kenyataan bahwa ada lebih banyak bagian tentang penipuan dalam rancangan undang-undang NDIS dibandingkan dengan langkah atau topik lainnya. Masih harus dilihat apakah koalisi akan terpengaruh oleh, "Hey, lihatlah perempuan berhijab ini," oleh upaya terbaru dari Satuan Tugas Gabungan Penipuan yang menerima 88.000 laporan dan melakukan 50 penggeledahan berdasarkan surat perintah hanya dalam 1 tahun terakhir. Dan apakah Partai Buruh akan mendapatkan persetujuan yang dibutuhkan pada RUU tersebut yang mereka harapkan akan membantu meningkatkan penindakan terhadap para penjahat dan menekan biaya skema ini. Dan mereka terus mengatakan kepada kita bagaimana multikulturalisme memperkaya masyarakat Barat. Jadi Anda tahu, Barat sudah hilang, mereka sama sekali tidak tahu. Izinkan saya membagikan beberapa statistik kepada Anda, oke? Ketika Anda membawa orang-orang dari dunia ketiga, mereka membawa kebiasaan dunia ketiga. Memang begitu. Anda beruntung dengan beberapa orang seperti saya. Bantuan sosial berdasarkan kewarganegaraan di Inggris dan Wales saya rasa. Ya, tidak, di Inggris Raya. Kongo tepat di urutan teratas per 1000. Dari 1000 orang Kongo, 445 hampir setengahnya menerima bantuan sosial. Irak 434. Afghanistan, lihat rata-rata nasional warga negara Inggris yang miskin, orang kulit putih miskin. Nah, kalian berhasil. Selalu ada harga untuk segalanya. Bahkan untuk diam saja ada harganya. Dan maaf, Muslim adalah yang terburuk dalam hal ketergantungan pada tunjangan sosial. Mereka yang terburuk. Ini adalah statistik resmi Inggris, oke? Lihat ini. Orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim lebih mungkin tinggal di rumah sewa sosial. Lihat itu, Muslim ada di urutan teratas. Sikh, Hindu, Yahudi ada di bawah. Mari kita lihat beberapa statistik dari Denmark. Lihat ini. Mereka menunjukkan tingkat pemerkosaan dan biaya tahunan per orang. Ini Denmark. Jika Denmark adalah 1x di sana, lihat ini. Mereka tidak hanya memperkosa warga negara Anda jauh lebih banyak daripada orang Denmark asli.
mereka juga sebenarnya menjadi beban bagi negara Anda. Pakistan di sana, Turki, Iran, Maroko, Irak. Lihat itu, Somalia tepat di puncak. Jika Anda orang Somalia di Denmark, Anda 20 kali lebih mungkin melakukan tindakan pemerkosaan. Dan Anda akan membebani negara hampir 30.000. Bukankah itu luar biasa? Kamu diperkosa, dibunuh, dan ditusuk. Dan kamu malah harus membayar untuk semua itu. Inilah yang persis terjadi di Australia. Ini terjadi di Australia dalam skala yang lebih kecil, tapi terus menjadi semakin buruk. Dan mereka akan terus memberitahumu, multikulturalisme itu indah. Keberagaman memperkaya kita, itu tidak berhasil. Itu tidak berhasil.